Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puja Mawarda. Saya mahasiswi semester 2 IAIN Nusantara Batanghari, NIM 2020161185. Baiklah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan konsep akal dan hati dengan dosen pengampu Bapak Amiruddin SPDI MPDI. Jiwa manusia adalah satu kesatuan dari 4 unsur entitas yang membentuk esensi manusia. Esensi manusia yang kadang disebut jiwa atau nafs, hati, qalb, akal, atau roh. Sejatinya adalah satu yang tidak terbagi namun berbeda dalam fungsi. Dari keempatnya, entitas hati dan akal yang paling banyak mewarnai entitas yang lain. Akal dan hati merupakan dua sebutan yang berbeda, namun merupakan satu substansi manusia yang sama, yang menerima pengetahuan, yang berakal, serta yang memutuskan perbuatan dan tingkah laku. Sehingga, pantaslah dan tepatlah kalau dikatakan dalam Al-Quran bahwa substansi yang berakal adalah hati. Hati menurut Al-Ghazali. Hati atau kalbu dikenal dengan qalb dalam bahasa Arab. Qalb berasal dari kata qalabu atau kalbu yang berarti berubah, berpindah, atau berbalik. Akal menurut Al-Ghazali. Kata akal berasal dari bahasa Arab yaitu al-aql yang bersumber dari akar kata kerja ain qaf lam yang berarti mengikat dan menolong. Kemampuan akal dalam menangkap kebenaran bukan berarti tanpa kelemahan. Justru disinilah kebutuhan akal terhadap pengetahuan yang lebih tinggi. Ini dikarenakan ia dipengaruhi oleh indera yang hanya mampu menangkap objek material, sedangkan akal hanya mampu menangkap konsep-konsep yang sebatas relasi saja. Terutama dalam menangkap hakikat metafisika dan eskatologi, akal akan mengalami kebuntuan sehingga harus membutuhkan cara. Dalam menyimpulkan ini, nilai baik dan buruk, akal hanya mampu mengetahui secara global, sedangkan cara mengetahui secara global dan perinci. Antara akal dan cara saling mendukung, tidak ada pertentangan di dalamnya. Oleh karena itu, menurut Al-Ghazali, memfungsikan peran hati untuk penerimaan diri terhadap cara merupakan kunci hidayah. Menurut Al-Ghazali, fungsi akal dan hati manusia yang paling utama adalah untuk menangkap kebenaran menuju satu tujuan hakiki manusia, yaitu mengenal dan mengetahui Allah sehingga timbullah iman. Sedangkan hubungan antara akal dan hati sebagai dimensi psikis manusia tidak saja yang memegang peran pengetahuan dan perbuatan manusia, tetapi sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, juga fungsi menghasilkan daya cipta, rasa, dan karsa. Akal dan hati adalah sama sebagai substansi yang mengetahui dan berakal, namun berbeda dalam kemampuan menangkap wilayah pengetahuan, di mana hati lebih luas daripada akal. Perbedaan konsep akal antara Islam dan Barat telah berdampak pula terhadap perbedaan pandangan antara keduanya terhadap ilmu pengetahuan. Ilmu adalah sifat akal. Ketika akal memperoleh ilmu yang terdiri dari konsep-konsep yang membentuk suatu keseluruhan yang saling berhubungan, maka jadilah apa yang terabstraksi di dalam akal menjadi pandangan hidup. Akar sejarahnya akan didapati bahwa paham filsafat Barat sudah semenjak awal menekankan kepada penggunaan akal nazari dan akal hayawari sebagai puncak perolehan ilmu. Paham ini terpengaruh ajaran Aristoteles bahwa ilmu berdasarkan pada kenyataan luar, pengalaman, dan panca indera yang berlaku dalam pikiran dan memori serta gambaran akal. Paham filsafat Barat sendiri dalam menyebutkan akal setidaknya
terdapat dua istilah, yaitu intelek dan rasio. Mereka mengkhususkan intelek untuk alat yang merenungkan hakikat rohania dan rasio untuk memahami serta menguasai alam zahir. Istilah rasio berhubungan dengan istilah kognisi atau fungsi akal. Dalam pemikiran Barat, apa yang tampak dari manusia hanyalah rasio. Hal ini tampak dari perspektif kaum modernis yang memandang rasio sebagai alat yang sangat vital, sentral, dominan, dan paling utama dalam membentuk wajah peradaban umat manusia. Filsafat mereka telah menjadikan agama Kristen tidak mendasarkan kepercayaan pada ilmu dan keyakinan, namun hanya mendasarkan kepercayaan pada dorongan daya kasih belaka. Bahayanya, disadari atau tidak, rasionalisme telah melatar belakangi munculnya paham-paham di alam pemikiran Barat seperti sekularisme, dualisme, humanisme, dan liberalisme yang menjadi asas peradaban Barat. Mengenai pandangan Islam terhadap rasio, Islam tetap mengakui bahwa ilmu pengetahuan dapat diperoleh dengan cara rasionalis empiris, tetapi menolak kalau dikatakan bahwa cara ini adalah satu-satunya metode untuk memperoleh ilmu. Pendapat Al-Ghazali bahwa akal tidak bisa dipisahkan dengan hati. Integrasi antara dua fakultas ini berimplikasi pada intelektual dan spiritual yang saling mendudukkan satu sama lain. Kemampuan manusia menangkap ilmu melalui akal sudah mampu mengantarkannya kepada kebenaran. Bahkan dengan akal saja, manusia sudah mampu untuk merasakan adanya Tuhan. Hal ini sesuai dengan pendapat Al-Ghazali untuk mengutamakan mendekatkan diri kepada Tuhan dengan akal.